Halo, selamat datang kembali di Denden Podcast, di mana kita akan membahas segala sesuatu tentang One Piece. Dan kali ini saya masih ditemani oleh siapa? Halo, ketemu lagi. Aku Hans. Dan saya Hendy Jul. Oke, jadi di video kali ini kita akan membuat sebuah turnamen untuk mencari si Chibukai terbaik atau terkeren. Chibukai. Ya, si Chibukai. Kalau kalian mengikuti One Piece, kalian pasti sudah tahu si Chibukai itu apa. Chibukai adalah 7 Kaisar Lautan. ya Tapi kenyataannya sudah lebih dari 7 ya. Ya, karena ada perombakan ini ya, perombakan personil. Jadi kita mau bahas sedikit Chibukai, apa itu? Si Chibukai itu adalah 7 bajak laut yang bekerja sama dengan pemerintah. Kurang lebih seperti itu ya. Ya, jadi punya privilege khusus sehingga mereka tidak lagi jadi buron. Ya, tapi sebagai gantinya mereka harus membantu atau memberi upeti ya kalau nggak salah. Kalau yang terakhir itu waktu Marineford Battle itu mereka terus harus ikut membantu pemerintah. Oh iya, itu melawan bajak laut. Mereka diancam juga itu. Kalau mereka nggak mau ikut, status Chibukai-nya akan dicabut. Ya. Jadi ya mutual agreement. Simbiosis mutualisme. Oke, kita langsung aja. Kita udah bikin bracketnya. Ini kita mulai dari ini dulu. Member-membernya si Chibukai dulu. Sehingga semua jelas ada berapa. Nanti yang kita adu siapa gitu aja. Ya. Dari 7 si Chibukai yang original dulu. 7 pertama ya. Yang pertama itu Crocodile. Crocodile yang paling kupu. Musuh paling pertama. Oh, sebelum Crocodile ada juga Mihawk. Tapi ini Mihawk masih legend. Ya, itu levelnya sudah selevel Yonko. Terus Kuma dan Doflamingo. Saat itu kebetulan bareng ya keluarnya. Kuma dan Doflamingo. Lalu Jinbe dan Boa Hancock. Ya, ini juga munculnya hampir bersamaan. Iya. Satu arc. Nah, jadi itu 7 original ya. Crocodile, Mihawk, Kuma, Doflamingo, Jinbe, dan Boa. Yang satu nih. 6 ya, baru 6. Satunya adalah Moria, Gecko Moria. Gecko Moria. Berarti 7, Crocodile, Mihawk, Kuma, Doflamingo, Jinbe, Boa, dan Gecko Moria. Jadi setelah 7 ini, yang dilengserkan adalah Crocodile. Setelah dia kasus itu ya? Ya, dia keluar. Kasus karena menyerang Alabasta atau konspirasi, digantikan oleh Teach. Teach masuk untuk menggantikan. Jadi Teach masuk masih 7 ya? Jadi totalnya 7. Ya, tetap 7. Dan ini masih sebelum time skip ya? Ya. Sebelum Marineford. Kita acuannya Marineford. Ya. Jadi waktu Marineford itu mereka masih ada 7 ini membantu pemerintah ya. Jadi 7 atau 8 lah idealnya sama Teach. 8 yang pertama. Oke, walaupun Crocodile sudah lengser, kita tetap akui dia pernah jadi si Chibukai ya. Ya. Jadi kita masukkan dalam turnamen ini. Oke. Lalu setelah Marineford? Oke, setelah Marineford itu siapa yang keluar? Ada lagi yang keluar itu Moria. Moria keluar. Moria sama Jinbe kayaknya. Seingat aku itu sih. Ini juga nggak ingat sih. Doflamingo? Doflamingo enggak. Sampai dia dikalahkan Luffy baru keluar. Dikeluarkan. Gini deh, yang sekarang menjabat siapa aja yang kamu tahu? Mihawk masih ya? Kalau sekarang sudah bubar, Pak. Oh, bubar. Cerita terakhir sudah bubar. Kayak boyband ya? Bubar. Ya. Jadi cuma udah nggak ada lagi privilege sebagai sudah tidak ada. Tapi sempat menjabat kalau nggak salah Bagi sempat ya? Iya, pokoknya yang sempat menjabat ada Bagi, Lau. Bagi ini kalau nggak salah setelah time skip dia naik jadi si Chibukai ya? Iya. Kemudian Lau. Ya, Lau. Bagi, Lau sama Weevil. Weevil ini paling ampas. Weevil saya itu pernah mengetahui ini ya. Sepak terjangnya tiba-tiba jadi si Chibukai. Iya. Ada, dia anaknya Whitebird, Shirohige. Mungkin anak puput atau anak yang dibuang. Kurang jelas juga. Mirip-mirip Bagi ya mungkin. Self-proclaim gitu. Bisa jadi ya. Mengaku-ngaku dirinya hebat.
Tapi nggak juga sih. Bagi kan memang mantan anak buah Roger, jadi nggak sepenuhnya Fox. Oke. Mirip-mirip Usop lah. Ya. Oke, jadi itu ya. Oke, 11. jadi yang sudah tercatat di sini ada 11 nama ya. Ya. Oke, aku bacakan lagi ya. Ada Blackbird atau Edwardage, kemudian Crocodile, ada Mihawk, Kuma, Doflamingo, Jinbe, Boa, Gecko Moria, Bagi, Lau, dan Weevil. Iya. Jadi yang kita akan adu 11 ini ya. Ya, kita akan random bracketnya lewat website ini ya. Random bracket turnamen. Turnamen. Oke, ini sudah kita buat ya. Kita lihat. Buat kalian yang tidak bisa melihat, akan saya tampilkan kalau di video di YouTube kalian bisa lihat di Oke, sip. layar, atau kalau di Spotify dan di thumbnail. Ya, di cover art. Oke. Ya, jadi itu bracketnya ya, kurang lebih seperti itu. Langsung saja kita bahas. Dari round pertama kita mengeliminasi 3 dulu ya, supaya pas menjadi 8. Jadi nanti yang akan dipisahkan itu ada, ini kalau sesuai randomnya itu Moria, Mihawk, sama Jinbe itu nanti langsung masuk babak 8 besar. Iya, masuk di 8 besar. Oke. Ini random jadi tidak ada anu khusus ya. Langsung aja kita mulai dari round pertama, yaitu Weevil sama Bagi. Cocok Weevil nih. dan Bagi. Nah, ini sama-sama tidak jelas tapi beruntung. Ya, mengisi kekosongan kalau nggak salah ya mereka. Iya. Weevil, kita coba bahas Weevil dulu ya. Ya. Jujur aja aku nggak terlalu banyak tahu, atau emang nggak diekspos ya. Sama. Aku baru tahu kalau dia si Cibukai. Oh ya? Setelah kamu cerita. Emang kamu nggak ngikutin komiknya? Ya, mungkin ini detail yang terlewatkan. Karena itu ya. Mungkin karena emang dia cuma keluar sekilas sih, saya ingatku. Jadi dia cuma keluar. Cuman, kalau nggak salah nongol terus ada gelarnya si Cibukai, Weevil gitu. Iya. Jadi Tapi itu nggak keluar kayak dia ngapain aja. kayak prestasinya apa, kekuatannya kayaknya belum keluar semua ya. Oke, jadi turnamen pertama dimenangkan oleh Bagi. Kayaknya sudah cukup jelas pemenangnya, karena Weevil karakter desainnya Ya. juga cukup jelek, tidak ada yang menjual. Lawannya Bagi ini Weevil kalau nggak salah tuh yang mukanya kayak tikus itu ya. ikut. Iya. Atau pokoknya jelek lah, gendut-gendut, badannya bunder, kakinya panjang. Ya itulah. Iya. Ya kayaknya easy win for Bagi ya untuk round ini. Dan saya seperti biasa Bagi selalu beruntung. Ya, sangat beruntung dia dapat lawan pertama Weevil. Oke, Bagi langsung naik ke babak 8 besar. Oke. Oh ya, ini untuk tambahan disclaimer aja, kalau ini mungkin tidak sesuai dengan opini kalian boleh tulis di komen. Kalau di YouTube, kalau di Spotify dan Anchor, kayaknya belum bisa komen ya. Aku rasa semua pasti setuju lah kalau kita menangkan Bagi. Bagi ini salah satu karakter favoritnya Oda Sensei. Masuk akal. Ya. Oke. Jadi itu buat disclaimer aja. Ini mungkin agak sedikit subjektif, karena ini berdasarkan... Memang subjektif ini, memang. Ya, karena ini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita aja. Oke, Kita lanjut ke round berikutnya. Doflamingo melawan Doflamingo Kuma. dan Kuma. Wah, ini lumayan setara ya, karena pas muncul ini mereka berdua bersama. Oke. Cuma Kuma ini kita juga harus pertimbangkan kepribadiannya yang waktu masih sendiri ya. Ya. Waktu masih dia sendiri terus sudah jadi robot. Overall, keseluruhan. Oke. Kita lihat keseluruhan aja. Mungkin dari awal muncul, dari pertengahan atau akhirnya. Kita mulai bahas dari Dofla dulu ya. Dofla ini semacam jokernya dunia One Piece. Ya. Dan di mana-mana ini Dofla termasuk salah satu villain nomor 1 yang diunggulkan lah. Ya, dia cukup banyak apa ya? Maksudnya pengaruh dia cukup besar di sepanjang dunia One Piece ya. Banyak Iya. event-event di beberapa daerah, beberapa tempat itu ternyata di bawah pengaruhnya dia. Termasuk Wano juga masuk dalam pengaruhnya dia kan. Oh, aku baru tahu. Buah Smile itu kan. Oh Kan iya. dia yang memproduksi itu. Ya. Bahkan sebelum di Wano, di awal-awal di Jaya juga udah ada dari Bellamy misalnya. Yang Iya. akhirnya kan disikat sendiri oleh Doflamingo. Iya, dia anak buahnya Doflamingo. Terus di Sabodi juga
yang pelelang itu juga anak buahnya Dofla. Ya, jadi dia cukup besar pengaruhnya kayak di dunia bawah tanah. Ya. Kriminal gitu. Jadi ini Doflamingo ini patut diperhitungkan untuk bisa jadi juara turnamen kali ini ya. Kemudian ada lagi atau kita langsung bahas Kuma? Mungkin dari segi kekuatannya? Oh iya, kekuatannya juga lumayan keren ya. Karena pertama itu bingung, bisa mengendalikan orang. Kalau aku sudah dulu pernah menebak sih. Kan emang dulu kan nggak dilihatkan itunya, benangnya. Tapi ya pasti aku sudah menduga-duga kekuatannya mungkin semacam benang. Karena dia kalau menggerakkan, dia tangannya harus ikut gerak juga. Iya, seperti menggerakkan marionete. Ya. Itu cukup keren sih, unik. Sederhana, paramesia tapi keren. Ya. Dia, terus ada lagi? Cuman kalau mungkin dari segi kekuatan, kayaknya dia masih di bawahnya ini sih. Sama yang lain masih ada yang lebih kuat dari dia. Cuman dia mungkin secara criminal minds-nya itu yang cukup diperhitungkan sih. Seperti ini. Kepintarannya, ya, kejeniusannya itu. Jadi kalau secara fisikal mungkin dia antara nilai 8 lah mungkin dari 10. Justru kalau menurutku secara fisikal dia termasuk top 2 lah di Shichibukai ini. Setelah Mihawk. Enggak lah. Siapa emangnya yang bisa secara kekuatan? Kalau secara kekuatan itu Mihawk dan Jinbei. Karena mereka tidak pakai buah setan sama sekali. Tidak pakai bukan berarti tidak lebih kuat. Ya, apalagi kalau mereka sudah makan nanti. Kalau misalkan mereka nanti memilih untuk makan. Tapi Jinbei sudah ada keuntungan, dia manusia ikan. Ya, kita bahas Dofla aja, jangan terlalu luas. Jadi kita bahas di round lain, sesuai karakternya. Tapi kalau menurutku sih Dofla masih di bawahnya 2 orang tadi sih kalau aku. Ya, tapi bukan yang top lah. Ya bisa dibilang nomor 2 atau nomor 3. Menurutku termasuk Shichibukai teratas lah. Top 2, top 3 termasuk atas kan. Ya. Karena di Dressrosa pun dia harus dikalahkan oleh 2 supernova. Luffy dan Lau. Ya, betul sih. Meskipun eksekusi terakhirnya selalu Luffy karena tokoh utama. Cuman dia lebih banyak down-nya yaitu sih mungkin dari permainan pikirannya dia. Dia kalahnya bukan karena kekuatan kayaknya. Karena dia sudah drop, benar-benar tidak menyangka mendapat tekanan yang sekelas itu sampai dia mungkin nggak bisa mengendalikan kekuatannya lagi. Kayak terakhirnya dia kan kayak desperate gitu sih. Iya. Sebelum kalah itu. Dan setelah di penjara pun dia masih ini ya. Masih bertingkah di penjara. Ya. Jadi kalau aku sih lebih memperhitungkan dia jadi kepintarannya itu. Oke. Berikutnya sudah cukup lebar kita menjelaskan Dofla, sekarang Kuma. Kuma ini juga termasuk tokoh yang misterius sih. Misterius dan unik dan agak bingung. Ini sebenarnya siapa sih? Backgroundnya dia ya sempat dijelaskan cuma kita tidak tahu dia kok bisa sampai di posisi itu. Ya. Masih cukup abstrak. Jadi sebenarnya dia itu meskipun Shichibukai belum time skip kan, dia itu sebenarnya membantu Luffy kan? Ya. Secara tidak langsung. Kalau nggak salah itu bukan dia sih. Waktu itu dia sudah jadi, yang aku tahu ya, dia waktu itu sudah jadi pasifista. Waktu dia menyerang Luffy itu, cuma dia sudah di program terakhir untuk sebelum dia benar-benar lose control itu dia sudah diprogram, aku harus tolong Luffy dulu sebelum aku benar-benar hilang kesadaran gitu. Oh. Kalau yang aku tahu gitu. Bisa jadi ya. Cuma yang karena emang kalau nggak salah dari awal memang dia sudah cyborg gitu. Iya, dari awal cyborg kayaknya. Ya. Tapi terakhir kalau nggak salah dia sudah jadi budak ya. Oh ya, ditunggangin sama itu. Kayaknya dia keluar ya terakhir, sudah nggak Shichibukai kan. Iya, makanya itu kan karena banyak slot kosong, akhirnya si Lau, Buggy, Bivil bisa masuk. Aku memang merasa ada beberapa yang keluar sih. Kita coba bahas kekuatannya ya. Kekuatannya ini cukup unik dan kayak nggak masuk akal gitu ya. Iya. Bisa melempar, tapi bisa langsung sampai kemana gitu, jauh banget. Iya. Mengitari lautan. Mungkin secara kekuatan bertarung, mungkin dari ini segi ininya dulu ya. Kalau speciality buah iblisnya mungkin tidak sespesial yang lain. Tidak bisa untuk bertarung gitu maksudnya. Tidak terlalu mencolok untuk bertarung. Ya, tapi karena memang dia tubuhnya sendiri sudah cyborg, kekuatan dasarnya memang sudah kuat. Ya. Untuk hantam-hantam gitu. Atau senjata-senjata yang bisa ditembakkan dari tubuhnya itu sudah cukup. Ya, tanpa kekuatan buah itu pun dia kekuatan bertarungnya sudah lumayan. Dan yang unik lagi dari Kuma ini dia selalu membawa Alkitab.
Ya. Apakah ini adalah kristenisasi? Oh. Oke, jadi itu dari Kuma. Mungkin ada tambahan lagi atau langsung kita tentukan pemenangnya? Wah ini berat sih soalnya. Apalagi yang masih dari Kuma. Ya mungkin selain masa lalunya yang kelam itu, ya masa sekarang juga kelam juga sih. Dia udah jadi budak. Jadi ini kayak apa ya? Penuh sengsara hidupnya. Iya. Sudah membantu Luffy, akhirnya jadi budak. Dan aku nggak tahu apakah sekarang dia masih ada kesadaran Kuma sendiri nggak? Apa bisa kembali nggak? Atau dia cuma benar-benar full cyborg program itu aja? Kalau kita bisa berprediksi liar sih, akhirnya kayaknya dia bakal membantu Luffy lagi. Akan Atau gimana? membantu RA. Kalau nggak salah mungkin nanti akan ditemukan disket atau apa yang dicolokkan, dia bisa kembali lagi gitu mungkin. Kayaknya nggak perlu prestis ya. Langsung aja. Oke, langsung aja kita tentukan pemenangnya ya. Kalau aku sih ya, Kamu dulu. Dofla. Karena secara karakter dia lebih greget gitu loh. Sebagai musuh utama. Gimana? Setuju? Walaupun sebenarnya aku mau menyingkirkan Kuma di awal-awal juga kasian juga. Dia udah masa lalunya suram, masa depannya suram. Kalian aja kita suramkan sekarang. Gimana? Ya deh, Doflamingo. Walaupun Kuma juga bukannya kita mendiskreditkan, tapi dia cukup andil juga dalam pertolongannya Luffy. Tapi Kuma hanya tidak beruntung karena melawan Doflamingo di babak pertama. Oke. Jadi kita loloskan Doflamingo ke babak 8 besar. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke babak eliminasi berikutnya, yaitu Crocodile dan Peach. Nah, ini fakta unik juga, Peach ini menggantikan posisi Crocodile. Oh, cocok ini. Cocok untuk diadu ya. Apakah dia layak menggantikan Crocodile? Oke, jadi kita bahas Crocodile. Crocodile ini salah satu Shichibukai yang dikalahkan Luffy pertama, dan tidak mudah. Perlu 3 kali pertarungan. Ya. Dan kekuatannya buah pasir, cukup keren, unik, bisa menyedot. Dan dia nggak cuma berhenti di Alabasta, tapi pada Marineford dan Dia sempat muncul lagi. Dan keren. Ya cukup. Nggak disangka sih. Crocodile ini menurutku termasuk villain yang desainnya keren karena udah rokok, terus ngerokok kok keren. Tangannya enggak, dia itu kayak merepresentasikan bajak laut gitu loh. Oh iya. Yang ada bekas sukanya juga. Iya. Dan tangannya kail. Dimana kalau kita lihat bajak laut, lakonnya aja Luffy cuman pakai baju merah gitu. Nggak jepit. Crocodile langsung kelihatan sangat keren. Mungkin ada lagi yang mau ditambahi tentang Crocodile? Crocodile sih ya kurang lebih masih mirip seperti Dofla sih backgroundnya. Cuma Dofla itu kayak lebih luas gitu. Oh iya, kita lupa bahas tuh. Nanti aja. Dofla ada backstory-nya waktu dia kecil. Crocodile belum ada ya? Belum ada, kita belum tahu. Masih misteri. Kan ada yang dirahasiakan oleh Ivankov. Dia nggak mau sampai rahasianya bocor. Nah, itu banyak ibu. Dulu sih mungkin kalau aku baca di Alabasta itu, di Ark Alabasta, mungkin cukup keren sih Crocodile karena dia kayak mengorkestra semuanya itu sehingga dia tahu apa yang dia lakukan. Bisa jadi memanipulasi raja, mengadu domba lah. Iya, mengadu domba itu keren sih. Tapi setelah muncul Doflamingo ya jadi ecek-ecek Crocodile kalau menurutku. Dia tidak sedalam Doflamingo. Doflamingo itu bermain di banyak sisi. Iya, karena Doflamingo sudah disiapkan dari awal, sudah dibuild. Dan eksekusinya pun dia lebih ini ya, ada backstory juga. Tapi kita kan bahas melawan Peach, bukan melawan Doflamingo. Mungkin nanti di babak berikutnya mereka akan bertemu. Crocodile. Oke lah. Kalau dari segi kekuatannya? Kekuatan pasir. Ya. Sebenarnya termasuk salah satu yang terlemah ya, karena bisa dikalahkan Luffy di awal. Iya sih. Tapi aku sih melihat dia mungkin apa ya? Dia kan termasuk Logia. Iya. Cuman dia kayak nggak bisa terlalu memaksimalkan kekuatan buah iblisnya gitu. Kayaknya Crocodile termasuk yang sudah bisa awakening. Yang dia kan dia bisa mengeringkan itu. Menyerap itu air. Mengubah menjadi pasir itu kayaknya sudah termasuk. Cuman dia belum bisa haki sama sekali kayaknya. Iya sih kayaknya mungkin itu sih. Ya, emang karena pengembangan ceritanya belum sampai situ sih. Oke. Tapi Crocodile ini menurutku salah satu villain terkeren yang kedepannya bakalan punya prospek bagus untuk dimunculkan kembali sih.
Bagi ada teori konspirasi Yang kalau krokodil adalah perempuan. oh iya itu teori-teori yang berkeliaran secara liar. Oke. Teach. Teach ini juga cukup unik dan mantap sih. Pertama kali keluar di Jaya, kita nggak ada yang nyangka kalau dia itu bakalan jadi tokoh yang penting. Ini orang ngapain saingan sama Luffy? Ternyata dia itu sama seperti Batman ada Joker, seperti Spider-Man ada Venom, Luffy ada Teach. Jadi ini kayak love-hate relationship. ya seperti itu mantap sih Teach. Bahkan sampai sekarang dia terus berkembang ya, sama seperti Luffy, mulai mengumpulkan kru, mengumpulkan buah setan, dan kayaknya calon final boss termasuk Teach. Kalau sistem kerjanya Teach mungkin kita lihat dia mungkin seakan-akan kayak cuma bondo kekuatan aja ya. Dia kan selalu kayak jebret gitu kan. Iya. Tapi mungkin kalau lihat itu mungkin sebenarnya di belakangnya dia ada merencanakan sesuatu sih. Iya itu. Di pikirannya ada merencanakan sesuatu yang kita masih belum tahu dia mau ngapain. Rencananya itu kan dia mengumpulkan buah setan, memperkuat krunya untuk mendapatkan One Piece. Salah satunya. Maksudnya nggak mungkin sih. Apa dia cuma untuk demi One Piece aja sampai sebegitunya sih? Ya karena mungkin dia tahu, dia kan udah lama jadi kru Whitebird. Whitebird kan sempat dijuluki sebagai orang yang paling dekat. Soalnya kalau kita lihat background si bajak lain kayak Crocodile, Doflamingo, mereka nggak interest sama sekali sama One Piece. Doflamingo bukan One Piece ya ternyata. Aku lupa. Mereka lebih gini sih. Kalau Crocodile kan mau senjata kuno. Iya. Ya mereka mungkin ngincer senjatanya aja. Masalah sejarah yang hilang mereka nggak peduli kali. Iya, ternyata senjata itu untuk One Piece. Salah satu jalan untuk One Piece. Ya, itu mungkin yang ke bonus aja. Tapi mereka mengincarnya kekuatannya. Ya, kalau Teach sama seperti Luffy langsung menuju One Piece. Kalau aku sih kayaknya sih. Karena dia salah satu penyandang nama dia juga. Ini juga yang misteri sih. Iya, dia tapi unik, jahat. Ya, tapi dia antagonis. Versi dark. Karena selama ini yang kita temukan, ya mungkin walaupun nggak jelas benar-benar baik ya. Tapi seenggaknya cenderung ke arah yang orang positif, protagonis ya. Ya. Tapi kalau ini kan cenderungnya ke antagonis. Ya, itu salah satu keunikan dan kayaknya nih bakal susah sih Crocodile dan lagi dan Teach. Ada teori konspirasi lagi ini. Yang mana? Si Teach. Oh banyak. Belum terkonfirm tapi tentang ini kan kekuatan buah setannya bisa lebih dari 1. 3 kepribadian. Gambar tengkoraknya ada 3. Nah itu banyak imo-imo. Imajinasi atau apa istilahnya. Nah itu telingan aja ya, kita nggak usah bahas. Ya jadi gimana nih antara Crocodile sama Teach? Kalau kekuatannya? Kekuatan buah setan ke-8 dan salah satu logia paling langka kayak katanya. Infonya seperti itu. Dan dia sudah dapat satu lagi kekuatan dari Gura-Gura Nomi. Yes. Untuk membuat gempa dari Whitebird. Tapi kalau aku sebenarnya Crocodile itu salah satu yang aku suka sih. Karena Alabasta itu salah satu arc favoritku. Tapi Teach kayaknya terlalu mantap untuk bisa. Ya, Teach masih panjang lah jalannya. Iya. Teach masih punya. Kalau aku sih Teach. Oke, Teach lolos ke babak berikutnya ya. Teach ya. Oke, sekarang kita sudah dapat 8 besar kita. Kita dapat 8 besar, kita mulai dari atas. Yang tadi menang adalah Buggy. Sekarang Buggy melawan Moria. Oh, ini sama-sama yang karakter yang cukup dibenci ya. Plusnya banyak Buggy bro. Sepertinya Buggy bakal lolos lagi karena dia beruntung melawan Moria. Kita bahas Moria ya. Moria dulu. Moria ini sebenarnya termasuk si Chibukai terlemah ini. Kalau aku bisa bilang dia di bawahnya ini sih. Crocodile sih. Cuman karena dia kekuatannya bisa mengumpulkan pasukan. Iya. Oke, jadi itu salah satu kekuatan Moria yaitu menghimpun atau membuat pasukan sih. Memang itu salah satu keunggulannya. Meskipun masih tetap lemah dikalahkan Luffy. Dan tapi ya apa ya? Kalau bicara pasukan juga Buggy sekarang pasukannya banyak juga. Masuk akal. Bahkan pasukannya lebih kuat dari dia sendiri. Kalau kita bicara soal Moria ini seperti ini loh. Ya sama juga sih.
Kostrikanya juga banyak yang kuat sih. Kayak Iya, karena dia menciptakan atau membangkitkan kembali. Tapi kalau kita ngomong Moria, kayaknya yang paling kuat sih, yang lebih kuat dari dia sih cuman Or saja. Kalau yang lain kayaknya masih di bawah Moria. Ryuma kayaknya masih kuat Moria sih. Kalau menurutku ya, cuman nggak tahu lagi. Dia sama Zoro hampir apple lah kekuatannya. Kan dia termasuk pendekar yang legendaris juga. Iya sih, tapi kan nggak benar-benar full. Karena udah bukan tubuh aslinya ya. Soalnya rohnya, bayangannya cuman Brook sih. Kalau bayangannya Zoro mungkin baru lebih kuat. Terus Moria ini juga karakter tumbal. Dia sudah dikalahkan Luffy, masa lalunya dia dikalahkan Kaido, di masa depan dikeluarkan dari Shichibukai, dikalahkan Doflamingo, terakhir ketemu Teach, kalah lagi. Masih hidup nggak sih dia? Kenapa? Masih hidup nggak sih dia? Terakhir ketemu Teach kan? Iya. Ya itu nggak jelas, belum jelas. Ya itulah. Oh, jangan-jangan Teach membunuh Moria lalu kekuatan bayangan diambil. Bisa jadi. Itu masih belum tahu sih. Jadi intinya Moria itu karakter tumbal. Jadi kayaknya nggak ada alasan buat Moria bisa mengatakan bagi. Dan dari dunianya sih dia kayak dunia dia sendiri aja sih. Dari Lord itu aja. Iya, jago kandang. Jago kandang. Kalau keluar dia kayaknya nggak bisa apa-apa. Kalau Luffy nggak nyasar ke situ ya mungkin nggak ada event yang berarti sih. Iya. Apa saja dia didatangi Luffy. Jadi lalu udah sih itu aja sih dari Moria. Kayaknya bagi auto menang nih. Dengan keberuntungannya dia lolos lagi. Oke, bagi lolos ke semifinal. Semifinalis pertama adalah Bagi. Lanjut ke babak berikutnya. Nah ini kedua karakter ini belum pernah bertanding di babak sebelumnya karena tidak ada lawannya. Jadi langsung masuk babak 8 besar yaitu Boa, Hancock, dan Lau. Ya kita mulai dari Boa Hancock ya. Boa Hancock ini pertama kali muncul waktu di Amazon Lily, di mana Luffy nyasar, diterbangkan oleh Kuma dan Dara di situ. Dan Boa Hancock ini karakternya ini loh, nyebelin. Ya. Dia itu kayak suka semena-mena, ada anjing kecil ditendang, terus meremehkan orang lain sampai dia nunjuk sambil mendangak sampai ke belakang sampai banget. Kayang. Tapi akhirnya dia luluh oleh Luffy. Ya. Dan jadi salah satu Shichibukai yang sangat membantu ya. Iya, sangat membantu. Ya, membantu jadi, Luffy. Iya, ini Boa ini awalnya jahat tapi berpihak pada Luffy akhirnya. Ya. Terus setelah time skip sudah keluar lagi belum ya? Kan keluar kan? Oh keluar ya? Kayaknya nggak keluar deh. Setelah bubarkan baru keluar. Dia kan cuma menjaga supaya Amazon Lily tetap aman. Jadi dia tetap gabung. Sekarang kalau sudah dicabut statusnya, gimana dong? Amazon Lily sudah bisa tersentuh lagi dong sama manusia laki-laki. Ya itu kurang tahu juga ya. Kayaknya aku belum terlalu meneliti dalam cerita. Kalau backgroundnya sih dia juga dulu kan sempat jadi budak juga ya. Ya, budak Tenryubito yang lari ke lautan. Lalu menjadi ratu di Amazon Lily. Kurang lebih itu aja sih. Kekuatannya bisa Miro no Mi. Mengubah orang yang melihatnya menjadi batu. Ya. Dan tidak mempan oleh Luffy. Satu-satunya kayaknya. Waktu dia lawan Luffy, satu-satunya orang yang tidak bisa. Jadi apa ya? Memang dari segi bertarung sih, kebanyakan dia pakai kekuatan fisiknya aja ya. Tendangan biasanya. Tendangan yang kakinya ke belakang. Tapi kalau gua Beerus ya mirip itu sih. Kayak si Kuma. Ya untuk itu aja. Jadi kekuatannya ya unik gitu aja. Cuma tidak terlalu membantu dalam pertarungan sih. Sebenarnya membantu sih Kuma maupun Boa. Kan musuh kroco-kroco bisa dibekukan. Ya cuma kayak istilahnya untuk kabur gitu aja sih. Enggak benar-benar menghantam ya, maksudnya. Enggak sampai hancur gitu. Oke, itu Boa Hancock. Ada lagi tambahan untuk Boa Hancock atau langsung Lau? Ya mungkin spesialnya karena dia salah satunya yang perempuan sih di sini. Ya. Dan wanita tercantik di lautan katanya. Katanya sih seperti itu. Dunia One Piece. Ya. Ya itu cukup poin plus. Poin plus yaitu cewek seksi, cantik. Lau ini dari awal kemunculannya di Sabodi ini sudah cukup menyita perhatian ya. Bersama trio Luffy, termasuk satu karakter yang banyak memfavoritkan dia sih.
Iya. baik dari pembaca. Kayaknya dia itu tuh masuk menjadi karakter penting mungkin gara-gara masuk karakter favorit lalu dikembangkan oleh Oda. Mungkin ya. Jadi Karena pas pertama kemunculan itu sudah banyak yang fans. Pakai baju kuning itu kan. Ya itu, banyak yang fans. bajunya di mana-mana ya. Iya. Banyak yang jual. Punya dijual oleh distro-distro baju lau. Bajakan. Pasti Anda pernah lihat atau bahkan pernah pakai. Saya pernah. Norak. Saya pernah pakai baju lau. Jadi lau ini cukup keren sih. Setelah time skip dia mulai beraliansi dengan Luffy, mengalahkan Dofla. Terus Ya, jadi sejak itu dia Wano. lanjut terus sama Luffy. Iya, kayak duet maut. Meskipun anak buahnya jarang muncul ya. Atau Dia gimana? termasuk bajak laut yang kecil sih. Dia cuma berapa aja nakamanya. Iya, setara Luffy gitulah. Apalagi kapalnya kan kapal yang Kapal selam. submarine tuh gak isi banyak kan. Iya, ya sekelas sama Luffy gitulah. Kayaknya Supernova kebanyakan sekelas semua sama Luffy. Dan untuk kekuatannya yaitu OP ya. Itu mengoperasi atau men-switch. Menukar-nukar. Bagian tubuh. Kekuatannya sebenarnya apa sih? Kayak teleportasi gitu ya atau apa? Ya semacam teleportasi sih bisa dibilang. Tapi beda sama Kuma kan. Kalau dia memotong itu pakai kekuatan buah setan atau pedangnya? Kekuatan biasa. Ya kekuatan yang dialirkan lewat pedangnya. Oh, menggabungkan antara pedang dan OP. Oh, masuk akal. Oke. Aku juga agak masih abstrak sih. Jadi kadang saat dia memotong itu nggak benar-benar memotong. Cuma itunya aja disalurkan sehingga bisa memotong tanpa mati. Ya, cocok untuk dokter ya. Ya. Jadi Lau ini kabarnya juga termasuk dokter terkeren yang ada di One Piece juga ya. Dan kalau nggak salah sistemnya kekuatannya itu dia kayak harus switch gitu sih. Jadi bukan memindahkan A ke B, tapi yang A sama B ditukar. Swap. Jadi kalau dia kayak dia ngambil hatinya apa ya sebenarnya Caesar itu, dia harus ditukar dengan barang lain. Iya. Apa yang ada ya mungkin ditukar switch? Udara kali bisa gitu. Kayaknya nggak ada sih. Harus ada sesuatu. Harus ada sesuatu yang diisi ya. Iya. Tahu gitu. Jadi itu karakter Lau cukup menggemparkan. Cuman kalau Lau ini dia ada ininya, ada jaraknya sih. Oh iya, tergantung ruangan roomnya. Ya. Kalau si Kuma kan kalau dia sebagai alat teleport bisa jauh sekali. Nggak ada batas. Tapi cuma teleport satu arah, nggak bisa balik. Dan kayaknya langsung aja kita tentukan Boa atau Lau. Kalau aku sih karena saya laki-laki normal yang milih Boa. Boa ya. Pasti fansnya Lau banyak yang harusnya Lau karena dia berperan penting sampai sekarang menjadi aliansi Luffy. Kalau kamu? Kalau aku sih Boa ya. Kalau sih Lau sih. Wah, dead end. Argumen ya. Jadi akhirnya kita ada dead end. Mungkin untuk ini ada perbedaan pendapat. Kita ini aja berargumen kenapa kamu memihak atau menurutmu pilihanmu lebih layak lolos karena apa? Alasan gitu ya. Oke, kamu dulu. Boa karena dia seksi, cantik, dan dia juga aliansi Luffy meskipun tidak secara gamblang seperti Lau, tapi dia sudah banyak membantu Luffy ya. Mulai dari saat di Impel Down, dia bantu Luffy. Kemudian Lau juga banyak bantu bro. Ya. Lebih lama lagi dia ikut. Sampai sekarang dia masih ikut. Bahkan walaupun dia ada kepentingan sendiri juga ya. Saat time skip 2 tahun loh. Lebih lama ini. Boa Hancock yang mengopeni Luffy. Memberikan baju, berawat. Sampai mengantarkan ke Sabodi. 2 tahun lebih lama berarti. Oh ya, yang lucu juga yaitu karakter lucunya Boa Hancock. Yaitu saat dia jatuh cinta sama Luffy. Itu lucu sih. Ngakak. Iya, keluar. Kayak, aduh, nak sakit apa ini demam. Ternyata dia kayak salah salting gitu jatuh cinta. Oke, silakan argumen untuk Lau. Siapa tahu lebih bagus aku berubah pikiran. Kalau disamakan kayak membantu, dia juga membantu Luffy. Ya. Dan bantuannya jauh lebih banyak. Ya, walaupun tidak sepanjang selama itu, tapi lebih signifikan. Diceritakannya lebih berchapter-chapter daripada yang Boa. Setuju nggak? Ya, tapi
Kalau cuma membantu sih kurang menjual ya. Aku belum tergerakkan untuk pindah. Dan kenapa ya? Dia kan dilempar ke Boa, ke Amazon Lily sama si Kuma kan. Ya, Apakah memang si Kuma sudah tahu kalau Boa akan menolong Luffy? kayaknya Kuma itu sudah menargetkan semua yang dilemparnya. Jadi dia sudah tahu prospek ke depannya harusnya ya. Tapi kan kita nggak tahu. Kalau misalnya Boa nggak sayang sama jatuh cinta sama Luffy, jadi dia nggak menolong Luffy. Tapi akhirnya dia menolong. Karena waktu dia masuk Lily, Dan kalau secara kekuatan sih ya pasti kalah sih Lau sama Boa. Boa kalah sama Lau. ya kekuatan. Tapi kita akan membicarakan kekerenan atau termantap. Ya, Lau mantap saja. Inspirasinya The Doctor, Valentino Rossi. Oh iya, salah satu ini ya. Semakin di depan. Kalau Boa sih nggak tahu. Ada yang bilang katanya inspirasinya Sora Aoi. Oh itu poin lebih lagi. Gimana tidak mau memilih Sora Aoi? Sudah pensiun tapi, jadi saya Iya. coret. Oke, jadi Kalau aku sih Lau. Karena masih masih banyak cerita ke depan antara Progres. Lau sama Luffy ini sih. kolaborasi. Ya. Tapi kayaknya setelah Wano ini bakal Boa ini berubah mungkin munculnya nanti sesekali gitu aja sih. itu di ujung. Nggak akan seintens itu. Karena apalagi kita tahu Luffy itu nggak ada perasaan balik sama Boa. Itu namanya cinta. Satu arah aja. Jadi ya Tidak kemungkinan nggak akan ada ikatan yang sampai bisa seperti Lau gitu sih. Emang ikatan Lau dan Luffy ikatan apa? Oleh loh. Oleh loh. Nakama. Ya, nakama. Gua juga nakama sih. Dia kan Nakama musiman ini. Sewaktu-waktu aja. oke lah Lau. Gimana? Ya udah, aku pasrah. Kamu mau pasrah nggak? Semua pasti setuju Lau lah. Oke, Lau. Ya mungkin yang nggak setuju kalau Lau yang naik atau Boa disingkirkan boleh komen ya di YouTube. Ya, supaya ada kontroversi ya. Makin banyak traffic. Oke. Oke, berikutnya adalah Mihawk Dofla. Nah, ini yang saya bilang dua orang terkuat ini. Menurut saya. Top-topnya si Chibukai. Kalau si Dofla masih di bawahnya Mihawk sih. Oke, Mihawk dulu. Ya. Mihawk itu pertama kali muncul saat di Barati. Di sebelum udah muncul ya. Ya, karena dia mengisi waktu senggang, ingin memotong-potong kapal, sehingga melawan Zoro akhirnya. Dan Zoro kalah telak. Dan itu kita belajar betapa kuatnya si Chibukai. Dan ternyata Mihawk ini kayaknya yang terkuat sih di antara si Chibukai. Setara Yonko. Setuju. Nah, karena dia diceritakan juga bertarung seri dengan Shanks. Ya. Nah itu ya Mihawk. Dan progresnya sih jujur aja nggak terlalu kelihatan ya. Kayaknya itu aja gitu. Ya dari dulu kuat Ya kuat aja. dan akan selamanya kuat gitu. Sampai dia dikalahkan Zoro. Kalau Zoro jadi. Oh iya, salah satu yang penting juga Itu yang kita tunggu-tunggu juga sih. dia akhirnya menjadi guru Zoro. Ya. Dan itu membuat semuanya menjadi rumit. Zoro ingin mengalahkan Mihawk tapi malah jadi gurunya. Itu biasalah. Murid akan mengalahkan gurunya. Tapi kayak awkward gitu loh. Aneh. Rasanya aneh gitu. Enggak lah. Diajar oleh orang yang ingin dikalahkan. Kita coba bahas kekuatannya dulu Oke. deh. Kekuatannya adalah pedang. Kayaknya tanpa bantuan buah setan ataupun lain-lain paling haki aja ya. Mungkin haki aja. Belum tahu juga sih. Karena sama sekali belum ada informasi resmi kalau dia nggak makan buah sama sekali. Belum ada adegan dia berenang juga ya kayaknya. Iya. Jadi belum terkonfirm. Tapi pengetahuan kita dia memang nggak pakai buah setan. Iya. Kayaknya sih nggak, lebih mantap aja. Kayak Rayleigh, Shanks kan nggak pakai buah. Lebih keren loh. Jadi Cuma itu sih yang aku nggak suka itu. Dia jadi gurunya Zoro, terus Zoro nanti mengalahkan gurunya sendiri, kan aneh. nggak apa-apa kan. Kamu kalau sekolah kamu nggak mau lebih pintar dari gurumu? Kamu mengalahkan, apakah kamu mengajar gurumu di sekolah? Nah, kelasnya ada kuis murid melawan guru, ulangan. Nilaimu lebih tinggi dari gurumu kan bisa aja. Kan nggak harus. kuis. Masa ini bacok-bacokan sama gurunya? Ya itu aja sih, kalau aku yang kurang dari Ya mungkin dibaca tapi kan nggak sampai mati. Kayak Zoro dulu dibacok dia kan juga nggak sampai mati. Atau mungkin skenario lain ya. Mihawk dikalahkan oleh Shiryu. Terus Zoro mengalahkan Shiryu dan membalaskan. Bisa jadi.
Nah ini harus ditunggu lagi ceritanya Ya Mihawk. itu Mihawk juga masih belum jelas, masa lalunya juga masih samar-samar. tapi Mihawk ini termasuk ini juga loh. Seperti Kuma, kristenisasi. Ada salib-salibnya. Hmm. Dan sebenarnya Mihawk desainnya cukup keren loh. Jadi pertama kali muncul kapalnya kayak peti, Ya. badannya gede, salib, itu keren sih. Ikonik. Secara Desainnya visual keren. oke, ya. Tapi lawannya Dofla, ini benar-benar lawan yang sulit. Ya. Dofla ini salah satu Kalau di musuh si terbaik. Mihawk ini lebih kayak solo player ya. Dia solo. Dofla ini Ada buahnya banyak, ada organisasinya. kalau Dofla ini ya, tipe yang baik sama anak buahnya. Termasuk. Enggak juga, bro. Pokoknya kamu nurut, kamu dibaikin. Pokoknya nggak menyempil. Nggak membangkang, tidak gagal melaksanakan tugas. Ya, Dofla itu salah satu villain terbaik. Kayaknya aku kalau suruh milih ya, milih Dofla sih. Mihawk emang keren, tapi kekerenannya Tadi itu, kamu bilang antara kita adu kekerenannya. Sekarang kamu berubah lagi. ya, Tadi kamu bilang yang kita adu kekerenannya, bukan kekuatannya. iya. Mihawk lebih keren kan? Secara awal iya, tapi kalau kita melihat keseluruhan dari Dofla progresnya, dia muncul sedikit demi sedikit sampai akhirnya menjadi villain utama itu membuat dia lebih keren. Enggak lah. Kalau aku sih, aku memilih Mihawk. Apa andasnya aja supaya ada terjadi perdebatan. Oh enggak, beneran ini. Alasannya? Karena Dofla sudah mencapai batasnya. Kita udah tahu, udah limitnya, udah habis di situ. Ada suara jeduk-jeduk. Mohon dimaklumi kalau ada suara jeduk-jeduk. Ada dari sebelah ya. Lagi renovasi. Harap dimaklumi. Baik, lanjut. Oke, karena Dofla ini dia udah mentok sih. Kalau dari segi ininya, progresnya mungkin udah nggak bisa maju lagi karena memang sudah dikalahkan Luffy. Kemungkinan kecil dia akan muncul lagi nanti. Meskipun sulit. Karena posisinya di penjara. Impel down. Dan kemudian Mihawk ini masih banyak yang kita belum tahu. Iya. Dan itu masih perlu digali lagi sih. Kayak yang masa lalunya kita belum tahu. Terus tujuannya dia, goalsnya apa? Dia solo sendiri apa sih? Dia jadi si Jumbo juga apa? Kepentingannya dia kan nggak ada. Kalau si Boa kan dia melindungi negeri kelahirannya. Kita belum tahu backstory-nya soalnya. Nah justru karena kita belum tahu, kita nggak bisa, ini karakter yang sangat keren, kita belum bisa. Sama seperti Kuma, kita belum tahu. Aku dari first impression lebih keren Mihawk daripada Dofla waktu pertama. First impression. Padahal itu awal-awalnya One Piece. Tapi kita melihat secara keseluruhan. Dan keseluruhan Mihawk. Aku Dofla. Gimana kalau kita adu koin aja? Ujungnya koin ya, dari tadi koin aja. Enggak ada yang mau ngalah, gimana? Udah komen nih. Siapa yang setuju Mihawk, komen Mihawk ya. Tim Mihawk, hashtag. Tapi meskipun komen tidak akan bisa diwujudkan karena Oke, komen. Nanti aku komen di YouTube. Mihawk likes, Dofla komen. Nah, biasanya banyakkan likes-nya. tapi kan sudah terlanjur kita ini tentukan hasilnya. Nanti ada revisi. Episode berikutnya direvisi. Oke, ini kepala adalah Mihawk, ekor adalah Dofla ya. Oke. Kita lihat Kepala. Mihawk. Oke guys, jadi Mihawk berhasil mengalahkan Dofla menuju Setelah semifinal. kita undi koin. Oke, pertarungan berikutnya adalah Jinbe versus Teach. Yang tadi sudah dibahas Jinbe, Teach ya. Kita sekarang coba bahas Jinbe. Jinbe ini salah satu satria lautan Ichibukai yang akhirnya membantu Luffy. Ya. Dan bahkan sampai bergabung dengan Luffy. Ya. Background-nya sih dia budak juga ya. Budak juga awalnya. Dan cukup kuat juga sih. Dia termasuk yang kuat sih kalau menurutku. Karena dia sama seperti Mihawk. Nggak pakai buah iblis. Iya, dan Jinbe ini beda dengan si Ichibukai yang lain. Lebih mirip ke Kuma. Dia itu nggak langsung jadi lawan, tapi langsung jadi teman. Ya meskipun Kuma lawan juga sih awalnya. Oh berarti cuma Jinbe yang langsung jadi teman. Ya, dia nggak ada. Nggak perlu tarung, dia langsung. Pokoknya kalau nggak ada perlu melawan dia juga nggak akan melawan kita gitu. Ya. Dia pertama kali ketemu Luffy waktu di Impel Down. Langsung membantu ya, karena dia tahu, oh ini adiknya Ace, dia ingin nolong. Dan Jinbe ini juga orang yang cukup penting ya. Dia kayak
sudah berteman sama Whitebird kalau nggak salah. Ya. Jadi karena dia itu, karena Whitebird juga Pulau Merman dilindungi kan. Ya. Nah itu ada hubungan khusus. Jadi dari background ini cukup oke lah di Jinbe. Iya. Dan kekuatannya juga keren sih. Dia bisa ini dari laut memanipulasi air buat dijadikan meriam, tembak dan lain-lain. Bela diri sih, Pak. Bela diri manusia ikan, Ya. karate manusia ikan. Dan pada akhirnya meskipun harus skip, tapi dia telah menjadi bagian dari kru topi jerami. Ya. Dan itu aku agak nggak suka sih sebenarnya. Agak gimana ya? Agak awkward. Sudah gabung tapi leave. Terus terjadi lagi beberapa kali. Itu salah satu yang aku nggak suka. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari Jinbe? Iya sih, apa ya? Mungkin ya karena Jinbe juga lebih ke tipe yang solo sih, kayak Mihawk. Dia nggak ada ikatan yang terlalu kuat sama nggak ada krunya kan. Ada, Sun Pirate kan? Tapi itu kan udah lama. Yang waktu kabur dari mana? Dari Big Mom itu kan Sun Pirate. Oh, masih ada ya? Iya, ada si Aladdin itu loh. Si Oh iya sih, sorry. Merman, tapi kakinya ikan. Cuman apa ya? Kayak keputusan dia untuk join Luffy sebagai solo kru itu agak aneh sih kalau menurutku. Karena dia harus tinggalkan krunya yang lama kan. Iya, sama kayak ini. Padahal dia gabung kayak si Lau. Aliansi dia tetap bawa krunya gitu loh. Iya, aku juga sebenarnya kalau secara pribadi lebih cocok kalau Jinbe jadi kayak ini. Jalan sendiri, tetap sendiri tapi membantu Luffy gitu sih. Iya, fleet Grand Fleet. Ya termasuk di Grand Kayak Fleet. Barto dan kawan-kawan itu. Tapi Dan kalau dari umur juga dia beda jauh sama si ini sih. sudah tua. Kalau nggak salah Brook pun walaupun setua itu Brook masih ya Brook tuanya karena mati ya. Tapi ya. Brook kalau sebelum mati itu 30-an kalau nggak salah. Kalau Jinbe sudah 40-an. Kemarin aku sempat ini cek wikianya. Jadi udah lumayan uzur. Dan nggak tahu ya apakah akan klop gitu sih sama. Karena kita belum pernah lihat mereka kayak saling bareng gitu kan. Cuma muncul pas pertarungan aja. Iya, mereka kalau bertemu pun selalu serius. Belum ada momen di mana melawak. Jadi itu mungkin kalau kayak Robin sih ya mungkin karena dia masih muda ya. Robin pun ada jokesnya meskipun dia sering dark joke. Sering serius ya. Dark joke. Jadi kayak sarkas-sarkas gitu jokesnya. Jinbe ini belum anu. Cuma yang mungkin ada beberapa yang senang si Jinbe gabung sama kru Luffy. Ya, tapi ini, aku di bagian yang aku di pihak yang agak kurang shock sih. Iya, setuju. Emang Jinbe ini masih banyak orang yang suka antara suka dan tidak suka gitu ya. Nah, jadi itu Jinbe. Tapi mungkin ini memang sengaja dibuat Oda seperti itu supaya dia ada sesuatu yang beda aja kali ya. Selama ini kan dia ngerekrut kru satu arc join. Mungkin dia sengaja memberikan bumbu-bumbu lain untuk cerita supaya nggak monoton gitu aja sih kali. Ya kita lihat sih. Kita lihat aja nanti. Tapi Jinbe harus berhadapan dengan Teach kali ini. Bukan lawan yang mudah. Teach ini salah satu prospek final boss yang sudah dimunculkan dari awal juga dari Jaya dan perkembangannya mirip sama Luffy, cukup pesat. Terlihat progresnya. Dan itu lagi sih tadi. Kalau dia seperti rivalnya Luffy, ya pasti dia harus lanjut. Kalau ke Stitch. Ya, kayaknya kita sepakat kalau Teach. Apalagi Jinbe kan dengan dia join ke Luffy otomatis apa ya? Sudah nggak ada keistimewaannya lagi dia sih kalau menurutku. Ya, si dia sudah setara sama nggak terlalu ini kru, ya, nggak terlalu greget. Sedangkan tapi jangan salah, meskipun Teach lolos dan Jinbe kalah, nanti Luffy yang akan membalaskan ini. Bisa jadi. Ya, jadi Teach lolos ke babak berikutnya. Semifinal. Ya. Oke, jadi sudah ada 4 orang semifinalis. Cukup lama ya perdebaran podcast kali ini. 2 part. Ya nanti kita lihat apakah akan dibagi atau enggak. Oke, langsung aja mulai dari semifinal. Semifinal pertama yaitu Bagi lawan Lau. Oke, jadi Bagi yang dari tadi beruntung, apakah bisa beruntung melawan Lau? Ya. Apa ya yang perlu diargumenkan? Kita udah banyak cerita tadi ya. Bagi kita sudah tahu backgroundnya, dia
Ini seharusnya kalau sudah semakin final ini semakin pendek ya, karena kita sudah membahas di awal. Kita cuma membahas yang match to match aja. Langsung aja ya. Iya. Dari segi karakternya semua punya keunikan sih, nggak bisa dibandingkan langsung sih. Bagi sudah muncul dari awal dan berkembang pesat dengan anak buahnya. Lau juga muncul di tengah-tengah, tapi perkembangannya cukup progresif dengan membantu Luffy. Karena dia kan di depan layar, jadi kita bisa lihat dia terus. Dengan Bagi lebih banyak di belakang layar sih. Iya, itu salah satu keuntungan Lau. Tapi meskipun Bagi di belakang layar, dia tetap merangkak dan sebentar lagi akan menjadi Yonko. Mengisi posisi Yonko yang setelah ini akan di kosong beberapa. Ya. Kayaknya aku bakal pilih Bagi. Susah juga sih ini. Harus Anda akui, Bagi ini meskipun karakternya brengsek, pecundang, tapi dia ini unik dan bahkan menjadi favorit dari Oda Sensei. Kayaknya kita nggak punya alasan cukup kuat buat Lau bisa mengalahkan Bagi. Iya sih, katanya Bagi sih. Oke, berarti karena dia muncul dari awal banget sih. Ya bahkan di volume 2 dia sudah keluar. Bahkan volume 1 loh, di akhir teaser kalau nggak salah dia udah muncul bayangan-bayangannya atau posternya gitu. Oke, dengan ini Bagi lolos ke babak final. Oh, benar-benar gak nyangka ini Bagi Chichibukai yang bukan generasi pertama pendatang tapi bisa mengalahkan semua. Sama seperti musuh-musuh. Nanti dia akan meraih posisi Yonko, dia juga akan meraih posisi teratas di turnamen ini. Nah, kita lihat ya nanti finalnya. Semifinal kedua antara Doflamingo melawan tadi bukan Mihawk. Tadi kan menang koin. Oh iya sih, Mihawk. Mihawk menang karena koin. Mihawk melawan Teach, apakah ada koin lagi? Mihawk versus Teach. Ya. Secara desain sih lebih keren Mihawk, tapi secara kepribadian dan pengembangan Teach jauh lebih unggul. Ya. Aku harus milih Teach. Bagaimana dengan kamu? Ya, aku juga Teach sih. Ya, kayaknya ini. Karena Mihawk juga perannya terlalu minor sih, jadi kita sulit. Teach ini karena dia menyandang nama D itu loh. Aku masih penasaran. Lebih penasaran Teach daripada Mihawk. Iya, kayaknya perannya bakal lebih besar di akhir. Dan emang Teach itu harus aku akui keren sih. Dia itu juga kan kabarnya atau yang sering dibilang orang, Teach ini salah satu karakter yang benar-benar menyerupai bajak laut. Bajak laut sungguhan. Yaitu licik, jahat, tapi juga punya impian. Itu keren sih. Ya. Jadi sepertinya dia kayak sama seperti Luffy mencari One Piece, tapi jalan yang dipilih dia beda sama Luffy. Iya. Banyak jalan menuju ke One Piece. Kalau Luffy mau ke One Piece lewat jalur kiri, Blackbird lewat jalur kanan. Mantap Teach. Anak buahnya juga udah keren-keren. Mihawk solo. Kalah udah Mihawk. Oke, Teach. Kita sudah dapat 2 finalis kita. Oke. Dan ini adalah final dari turnamen podcast kali ini. Antara pertandingan Shichibukai. Dari Shichibukai terbaik antara Bagi dan Teach. Oke, jadi siapakah yang layak menjadi pemenang? Teach dengan prospek menjadi musuh final utama, final boss. Sedangkan Bagi dengan keberuntungannya dari bajak laut Cupu jadi anak buah Shanks, anak buah Roger. Membangun reputasi sehingga menjadi Shichibukai. Dan bisa kemungkinan besar juga Bagi akan melawan Luffy lagi loh. Musuh yang dulu pernah dilawan akan dilawan lagi. Ya bisa jadi sih. Tapi kalau secara final sih Teach ini kayak lebih pas. Dibilang rival juga Bagi termasuk rivalnya Luffy loh. Iya, tapi dia lebih terkait sama Shanks sih ya. Iya, Bagi lebih cocok jadi rivalnya Shanks. Gimana kalau terakhirnya Bagi melawan Shanks, Teach lawan Luffy, itu lebih ideal. Oh iya. Bagi lawan Shanks ya. Tapi kita mencari yang terbaik antara Bagi. Tapi kan nanti Shanks akan lawan Luffy. Ada yang bilang Shanks akan lawan Luffy. Nah itu kan teori-teori. Mungkin 4 langsung Battle Royale gitu ya. Itu ide yang sangat keren ya. Siapa yang terkuat di antara 4 ini? Tapi kayaknya kalau Bagi kurang greget gitu sih masuk ke circle-nya mereka. Dia masih di bawah ya. Kayak paling cupu gitu. Tapi sekali lagi ini adalah apa julukannya? Bagi apa? Bagi badut. Bagi The Clown.
Ya, bahkan bagi di cloud. Itu penyandang nama di. Cocok logi aja itu. Gak ada. Bagi di cloud. Oke. Bagi atau teach? Belum kita boleh nih yang di YouTube mungkin bisa komen dulu. Bagi atau teach? Siapa si Cibukai favorit kalian? Kayaknya bagi nggak bisa beruntung terus-terusan sih. Aku harus memilih teach. Teach ya? Ya. Bahkan dari cara dia masuk ke si Cibukai. Ini kan kita bicara si Cibukai. Kita coba ingat, ini belum kita bahas tadi. Bagaimana teach bisa masuk ke si Cibukai yaitu menangkap Ace. Dan menyerahkan kepada pemerintah. Dan saat itu yang ini anak buahnya yang siapa, Lafite atau siapa itu, nah itu kan yang menawarkan. Itu juga salah satu momen terkeren dia dalam si Cibukai sih. Dan kalau sedangkan bagi ini dia diangkat sendiri oleh pemerintah ya kalau nggak salah, ditunjuk sama pemerintah atau inisiatifnya dia. Itu nggak tahu juga, ada nggak ya di ceritanya? Nggak ingat sih. Dan bagi pun dalam si Cibukainya nggak terlalu mencolok. Dalam satu si Cibukainya nggak terlalu banyak ini ya, yang cincong. Ya. Sedangkan Teach pada saat dia si Cibukai, dia bermanfaatkan. Dia langsung masuk ke Impel Down. Posisinya itu ya. Dengan gelar si Cibukainya langsung dicabut. Itu mantap sih, Teach. Kayaknya pemenang turnamen kali ini ada Teach. Gimana? Apakah ada sanggahan? Ya, saya cukup setuju. Karena bagi walaupun beruntung, tapi tidak usah terus-terus beruntung ya. Ya. Dia bisa finalis aja udah bagus bagi. Ya. Ajaib. Sudah masuk nominasi aja sudah bagus. Cibukai. Bisa masuk si Cibukai sudah bagus. Oke, jadi untuk pemenang turnamen kali ini adalah Marshall the Teach alias Blackbird. Oke, jadi itu aja untuk turnamen kali ini. Mungkin kalian bisa komen berikutnya kira-kira turnamen apa yang cocok. Temanya apa bahas. Yang kita mau adu? Mungkin karakter cewek di One Piece. Karakter paling waifu. Ya. Ibu-ibu. Atau karakter penjahat terkeren. Musuh Luffy terkeren. Atau marinir terkeren. Boleh. Nanti usulkan kita akan buat episodenya. Apa aja kalian boleh ketik, tulis. Dan mungkin itu aja sih. Oke. Jangan lupa untuk dukung dengan cara bagi yang di YouTube kalian bisa subscribe atau bisa juga di Spotify kalian boleh follow. Oke, saya Hendy Jul dan saya Han. Sampai ketemu di Den Podcast berikutnya. Dadah.